Pernikahan agung Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Nama Ratu Kidul atau Sunan Kalijaga sudah tidak asing lagi, bukan? Ternyata ada kisah cinta antara mereka berdua. Bagaimana kisah Sunan Kalijaga dan Ratu Kidul? Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul berawal dari sini. Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawangwulan. Diutuslah Rai Kalijaga untuk menemui Nyi Roro Kidul. Untuk cerita lengkapnya, mari kita simak. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo yang memiliki ilmu kanuragan yang jatuh cinta kepada Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Kisah ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Awal kisah, Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, sang raja dari Cirebon. Memang pada tahun 1400 Masehi terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, serta Nyimas Roro Kencono Wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi, namun ternyata gagal. Akhirnya Sunan Kalijaga diutus oleh pasukan Cirebon untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Cirebon pun kalah. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul berawal dari sini. Nyi Roro Kidul atau yang punya nama asli Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan merupakan anak dari Prabu Siliwangi sendiri, dari istrinya kedua, Ratu Palaga Inggris. Menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawangwulan. Diutuslah Rai Kalijaga untuk menemui Nyi Roro Kidul. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul dimulai dari sini. Ketika datang Sunan Kalijaga, perasaan Nyi Roro Kidul kepada sang Sunan semakin kuat. Memang sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa pada Sunan Kalijaga, sehingga pertemuan ini pun berlanjut dengan menolak meminjamkan tonggak sakti Karera Reksa. Justru Nyi Roro Kidul meminta untuk mempertemukan dirinya dengan Raja Panatagama atau sebutan Raja Cirebon. Setibanya Nyi Roro Kidul di kerajaan Cirebon, tersenyumlah Sunan Gunung Jati. Nampaknya Sunan Gunung Jati sudah tahu isi perasaan Nyi Roro Kidul. Beliau sudah tahu mengenai kisah asmara, kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul. Namun Sunan Kalijaga tak pernah mengetahuinya. Sunan Gunung Jati kemudian membawa Nyi Roro Kidul ke Kaputren. Kemudian berbincanglah mereka berdua. Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa. Amun Gusti Susunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak. Kemudian dengan tertawa kecil, Sunan Kalijaga segera berujar pada Kanjeng Sunan Kalijaga, wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam, serta bukanlah lantaran nafsu. Atas perintah sang guru, sebagai murid yang patuh, Sunan Kalijaga menerimanya. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun sebelum pernikahan terjadi, Nyi Roro Kidul mengajukan sebuah syarat. Nyi Roro Kidul berkata, ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan sangatlah pandang terima seseorang suami. Tidak ada satu ikatan batin. Saya cuma mau calon suamiku memberi satu masa lalu di hari pernikahannya kelak.
berbentuk tasbih kecubung wulung yang datang dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati pun segera mengutus muridnya untuk memenuhi syarat dari Sang Ratu Kidul. Sunan Kalijaga segera pergi ke Gunung Ciremai, menggerakkan tafakur serta meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempat, Kanjeng Sunan Kalijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntun untuk temukan di mana tasbih kecubung wulung berada. Akhirnya, dengan ditemukannya tasbih kecubung wulung yang sakti itu, sarana spiritual, pembuka aura paling cepat, ketenangan batin, membuka karisma, aura wibawa, penakluk serta mahabbah paling hebat sampai saat ini. Maka kembalilah Sunan Kalijaga menemui Sunan Gunung Jati. Dari sini Sunan Gunung Jati segera melangsungkan pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Setelah resmi menikah, kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul berlanjut ke peperangan. Tombak Kerera Reksa sudah berada di tangan Sunan Kalijaga. Sang Sunan pun bergegas menuju medan perang untuk menaklukkan Prabu Siliwangi yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Pusaka Kerera Reksa segera diserahkan pada gurunya, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan satu tombak di atasnya. Ditancapkan satu tombak hingga pusaka Kerera Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta satu jalur runcing di samping jadi 9 cabang, serta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tombak Kerera Reksa dinamakan baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana, Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkannya lewat perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut, serta tombak Cakra Langit pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan. Itulah dari kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul, yang sebenarnya tujuannya adalah menaklukkan sang ayah dari Nyi Roro Kidul, yaitu Prabu Siliwangi. Meski demikian, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa kekuasaan ayahnya itu membuat peperangan antara saudara tidak dapat dielakkan lagi. Itulah kisah cinta Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan. Semoga kisah Sunan Kalijaga ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah yang ada di negara Indonesia ini.